Halo, selamat siang Bapak Ibu. Kita ketemu lagi hari ini di kelas pasti. Dan hari ini bersama saya, Syara Natasha, selaku Retail Research dari CGS International Sekuritas Indonesia. Dan nanti di sesi kedua juga akan ada pemaparan dari Mas Wisnu ya. Jadi mungkin hari ini kita ada dua sesi seperti biasa nih. Nah, di sesi pertama kita akan bicarain gimana caranya untuk menjadi seorang investor investor Gen Z yang visioner ya, khususnya di investasi hijau. Nah, itu yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Jadi mungkin saya izin share screen ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ya, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama kita akan langsung mulai masuk ya. Jadi sebenarnya investasi hijau itu apa sih ya? Untuk dari investasi hijau sendiri, ini sebenarnya udah bukan sesuatu hal yang baru lagi. Ini udah cukup lama sebenarnya ya digaungkan dari Bursa Efek Indonesia. Jadi ini bisa dibilang sebuah investasi yang instrumennya itu adalah saham atau mungkin ada juga yang reksadana. Tapi ini fokusnya adalah pada pengembangan-pengembangan perusahaan yang memang untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ibaratnya kita investasi bukan cuman untuk biar kita untung, tapi kita investasi untuk turut membangun bumi juga. Nah, kalau kita balik lagi ke awal ya, sebenarnya investasi sendiri ini kan merupakan sebuah aktivitas untuk mengelola uang. Dimana kalau uang yang kita investasiin, ini akhirnya bisa menghasilkan keuntungan atau kasarnya menghasilkan uang lagi di kemudian hari. Itu yang bikin sebuah investasi itu jadi menarik. Nah, investasi sendiri itu kan sebenarnya konsepnya nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Cuman instrumennya itu udah berkembang banyak. Meskipun kalau yang di bursa efek udah mulai berkembang, tapi kita hari ini akan bahas salah satu instrumen yang mungkin bisa dibilang udah cukup lama ada dan sampai sekarang pun masih trusted ya. Dan mungkin ini terkenal dengan instrumen yang bisa kasih imbal hasil yang lumayan tinggi meskipun potensi atau kemungkinan resikonya ini juga tinggi juga nih. Jadi ibaratnya resiko, potensi resiko dan juga potensi keuntungannya itu sama-sama besar. Nah, itu salah satunya adalah saham. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke saham, kira-kira saham apa aja yang masuk ke daftar ESG. Nah, ini kita akan masuk dulu ke konsepnya dulu nih, investasi hijau seperti apa. Investasi hijau atau green energy lah ya. Jadi investasi hijau seperti yang tadi sempat saya singgung di awal, ini merupakan sebuah bentuk penanaman modal kurang lebih ya. Cuma ini memang diarahkan ke proyek atau ke perusahaan yang fokusnya itu pada pelestarian lingkungan dan juga keberlanjutan. Kalau ditanya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun bumi ya. Karena ketika bumi yang kita baik, itu pasti keberlangsungan manusia di planet bumi ini juga masih tetap terjaga. Karena memang kalau diperhatiin lebih lanjut, sekarang mungkin kita udah kenal yang namanya pemanasan global ya, perubahan iklim. Ini salah satunya disebabkan oleh peningkatan gas rumah kaca, di mana nih biasanya gas yang ditimbulkan dari pabrik ya, maupun dari zat-zat yang misalkan digunain oleh manusia, pestisida, pembakaran bahan bakar. Kalau kita pergi-pergi, kita pasti antara naik motor, naik mobil, kendaraan umum, semuanya kan pakai minyak ya. Ini bahan bakar fosil, minyak, gas, nah, dan juga batu bara. Itu hasilnya sangat nggak baik sebenarnya untuk bumi. Makanya sekarang juga udah diperhatiin, udah mulai nih banyak pembauran energi. Kita gunainnya jangan cuman minyak aja, cuma udah mulai dibaur nih. Ada EBT-nya, ada yang udah mulai bisa didaur ulang energinya, energi yang lebih ramah lingkungan. Meskipun sekarang belum 100% keganti, cuma sekarang kita udah di tahap transisi. Jadi udah mulai dicampur nih bahan bakar sekarang sama yang udah lebih ramah lingkungan. Dengan harapan nanti kita udah bener-bener bisa makin ditambah lagi porsinya yang lebih ramah lingkungan dan akhirnya bisa diganti full. Jadi ibaratnya untuk bumi kita jadi lebih aman. Kemudian deforestasi ya, untuk pembakaran hutan, pembukaan biasanya untuk pabrik atau
lahan penggunaan aktivitas industri ini sebenarnya mengganggu ekosistem. Bukan cuman sekedar, hewan atau mungkin tumbuh-tumbuhan di sana, tapi impact-nya itu jangka panjang sebenarnya ya, untuk kelangsungan hidup, bahkan mungkin untuk masyarakat sekitarnya ini kadang-kadang juga sering menimbulkan permasalahan. Nah, hal-hal ini itu menimbulkan perubahan iklim. Jadi biasanya kalau ada gas yang dilepas atau misalkan pembuangan energi yang dilepas ke udara, itu biasanya untuk dari panas matahari nyampe ke bumi, dia akan balik lagi sebenarnya keluar ke atmosfer. Cuman di atmosfer kita tuh ketahan nih sama zat-zat yang tadi kita keluarin di awal. Jadi ibaratnya panas mataharinya tuh terperangkap di bumi, nggak bisa keluar. Itu yang bikin kenapa kok sekarang tuh jadi panas banget ya. Kok sekarang kayak kita cuma jalan-jalan atau misalkan udah musim hujan, tapi kok rasanya tetap panas ya gitu. Itu sebenarnya ya pemanasan global yang terjadi dan latar belakangnya. Nah, ini juga yang bisa dibilang jadi awal mula kenapa konsep investasi hijau itu mulai diangkat. Kenapa investasi hijau menjadi sebuah hal yang bisa dibilang concern bersama nih, bukan cuman untuk investor-investor kelas kakap, tapi ini ternyata emang menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan oleh setiap investor individu juga. Untuk dari penerapan dari investasi hijau, ini memang kita gunain satu indikator ya, satu hal yang paling sering disebut dan paling sering didengar mungkin Bapak Ibu udah sering dengar ya, ESG. Ini berdiri dari 3 kata sebenarnya ya, ini singkatan dari environmental, social, dan governance. Di mana memang untuk dari ESG ini merupakan sebuah konsep yang digaungkan bisa dibilang ini hasil rembukan ya banyak negara di PBB. Jadi ini merupakan sebuah 3 kriteria utama untuk mengukur sebuah keberlanjutan nih dari, investasi dari sebuah proyek ya, yang di mana mereka itu mengedepankan 3 faktor ini, dari environmental, social, dan governance. Jadi apapun yang dijalanin, apapun bisnis perusahaan, ini para pemangku kepentingan atau investor ini akan beracu pada 3 hal ini nih, untuk menetapkan pilihan di mana mereka yang tepat untuk berinvestasi. Jadi bukan cuma ngeliat laporan keuangannya aja, itu tetap penting, tapi ESG jadi sebuah concern yang nggak kalah penting. Jadi bisa dibilang ini sebuah referensi ya, meskipun bukan referensi utama, tapi ini jadi referensi, antara nomor 3 nomor 4 ya. Jadi ini sebuah hal yang cukup penting, jadi kita hari ini akan pahamin konsepnya ya, terkait dengan ESG ini. Kenapa ESG kok bisa dampaknya besar banget ke sebuah perusahaan. Dia bisa diinvestasiin, bisa dia dilewatin oleh investor. Nah, ini lewat si green investment ini. Jadi kalau untuk dari ESG, itu kan ada 3 ya. Yang pertama kalau dari environmental, itu kita fokus ke keberlangsungan alam. Jadi kita ngeliat gimana caranya si perusahaan bisa ngejaga biar jalannya bisnis mereka, ini mereka itu masih tetap memperhatikan keberlangsungan alam di sekitar nih. Apakah mereka merusak? Apakah mungkin ya kalau misalkan ini perusahaan tambang, gimana cara mereka habis menambang, mereka biasanya kan mereka ngebabat hutan ya. Nah, ini gimana caranya mereka ngelakuin reboisasi atau mungkin impact-nya ke masyarakat sekitar yang mungkin dirugiin, apa yang mereka lakukan ya. Itu akan ada nih di sini. Makanya kadang-kadang, perusahaan-perusahaan suka ngadain CSR. Nah, ini salah satu cara untuk para perusahaan itu melakukan atau menerapkan ESG. Biasanya akan lumayan kelihatan nih di CSR ini. Nah, yang kedua ada sosial. Kalau di sosial, ini perusahaan menjaga hubungannya dengan para pemangku kepentingan, stakeholders ya. Stakeholders ini menyangkut banyak seperti masyarakat, kemudian supplier ya, pelanggan atau pembeli, kemudian komunitas-komunitas sekitar atau komunitas bisnisnya mereka dan juga pihak-pihak lain nih, bahkan termasuk perusahaan karyawan ya. Perusahaan karyawan juga termasuk. Gimana caranya perusahaan untuk nge-treat mereka semua dengan baik ya. Jadi ibaratnya perusahaan bukan cuma mikirin gimana caranya mereka bisa dapetin untung yang besar lewat jalan bisnisnya, tapi gimana caranya mereka
bisa turut andil nih, memberikan sebuah kesejahteraan, ya, yang baik. Bukan cuma untuk karyawannya aja, tapi untuk semua mitranya, ya. Termasuk masyarakat luas yang mungkin, berkenaan langsung atau tidak langsung ya, dengan jalan jalan bisnisnya perusahaan. Contoh kalau perusahaan tambang tadi, nah biasanya kan perusahaan tambang itu mungkin di dekat-dekat yang masih banyak hutan ya, mereka akan babat. Nah ibaratnya itu kan ada masyarakat ya, biasanya masyarakat bisa jadi awal-awal mungkin terganggu, makanya kadang-kadang kalau Bapak Ibu pernah lihat, kadang suka ada demo ya, ada yang nggak terima, diminta diusir. Nah itu sebenarnya tanda-tanda kalau, oh ternyata perusahaan ini sosialnya belum terbangun dengan baik nih, gimana caranya dia untuk bisa ngejalin hubungannya lebih baik ke masyarakat. Mungkin dengan mereka ambil masyarakat setempat untuk dipekerjakan. Nah itu bisa ya, atau mungkin caranya atau sistem pekerjaan di area-area untuk pertambangan ada yang perlu diperbaiki biar nanti dampaknya nggak langsung kena ke masyarakat. Nah, itu hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Dan tentunya ini akan kelihatan juga nih nanti impact-nya. Biasanya perusahaan akan buat sebuah report ya, sustainability report namanya. Jadi report keberlangsungan kurang lebih setahun perusahaan yang udah terdaftar di Bursa Efek itu wajib buat satu. Jadi nanti biasanya perusahaan akan tulis tuh apa aja yang udah mereka buat selama setahun dari sisi environmental, sosial, dan juga governance. Kalau kita beralih lagi ke yang ketiga, ini ada yang dari governance. Kalau kita ngomongin governance, ini kita ngomongin terkait dengan tata kelola. Ya, tata kelola atau manajemen. Ini biasanya suka disebut-sebut good corporate governance. Di sini biasanya kita perhatiin siapa nih jajaran manajemennya, itu penting untuk diperhatiin. Kemudian dari sisi kontrol internalnya, siapa aja yang ada di jajaran tersebut dan bagaimana cara mereka untuk bisa mengontrol sisi internal perusahaan agar semua aktivitas bisnis bisa berjalan dengan baik dari sisi environmental, sosial ya, baik dari semua aktivitas bisnis dari pemasok sampai ke produksi, mau itu jasa ataupun produksi barang ya. Nah, di sini sebenarnya akan kelihatan nih seberapa efektif dan efisiennya perusahaan dijalankan oleh jajaran manajemen. Ya, tentunya track record yang baik ini juga diperluin. Ketika teman-teman mungkin atau Bapak Ibu ada yang udah pernah buka report dari CGS Internasional, kita tuh biasanya suka ada tulisan bagian ESG-nya nih. Nah, itu biasanya bisa dibaca-baca tuh. Karena kita juga turut menganggap bahwa ESG itu merupakan sebuah hal yang perlu jadi concern investor. Jadi ibaratnya kalau mungkin masih awal-awal mengenal ESG, bingung, nah itu mungkin bisa nih baca-baca report kita ya, karena itu udah ada lengkap di sana. Kurang lebih tuh environmental, social, dan governance biasanya akan dibuat nih. Kira-kira apa aja yang udah perusahaan bikin di sana. Kira-kira mungkin dari tiga hal tersebut adakah yang bermasalah? Nah itu akan dicatat di situ. Jadi ibaratnya investor itu juga bisa dapat gambarannya kurang lebih nih, tanpa perlu ngebaca sustainability report yang udah dibuat sama perusahaan. Karena itu biasanya banyak banget ya, hampir seratusan lembar. Jadi itu agak capek juga kalau mau dibaca semua. Oke, ESG itu sebenarnya menganut sebuah tujuan ya. Ini disepakati oleh PBB di tahun 2015 dan ini targetnya akan dicapai pada tahun 2030 ya. Ini 5 tahun lagi sebenarnya, udah dikit lagi. Nah, di mana ini ada 17 tujuan. Tapi kalau kita perhatiin atau kita breakdown, ini total ada 169 target ya. Ini biasanya kita sebut sebagai Sustainable Development Goals. Nah, ini merupakan tujuan nih. Kenapa memang itu penting dan emang tujuan-tujuan apa aja sih yang mau dicapai dari penerapan ESG, dari penerapan investasi hijau ya. Dampaknya ini akan sangat besar, tapi tentunya karena dari 2015 ke 2030 itu adalah waktu yang cukup lama ya. Ini 15 tahun. Jadi ibaratnya ini bukan hal yang cuman sekali jalan dan langsung kejadian semua. Ini proses yang panjang karena ini menyangkut dari sisi gimana caranya biar planet kita lebih baik
Tapi bukan cuma jaga planet aja, gimana caranya biar planet kita agar jauh lebih baik, tapi manusia pun tetap nih ter-maintain dengan baik. Kesejahteraannya tetap ada, ya kan? Kemudian pendidikannya juga berkualitas. Jadi kurang lebih kalau untuk dari Sustainable Development Goals, ini kita fokus ke manusia, ke alam ya. Dua ini jadi hal utama kenapa SDG ini merupakan jadi sebuah tujuan yang bisa dibilang berkelanjutan. Karena impact-nya memang untuk jangka panjang, bukan cuma impact ini hanya akan 5 tahun, enggak ya. Ini yang akan panjang, sustainable, berkelanjutan. Nah, kalau kita perhatiin SDG itu sebenarnya kalau dibagi ya, ini ada 5. Yang pertama itu fokusnya ke people. Kalau kita ngomongin ke people, ini fokusnya itu biasanya untuk mengakhiri kemiskinan, ya, untuk mengakhiri namanya banyak banget kelaparan di mana-mana. Ini kita menjaga gimana caranya untuk masyarakat tuh bisa sehat dan juga menjaga kesejahteraannya. Termasuk sampai kemampuan atau kualitas edukasi yang bisa didapatkan oleh para masyarakat, ya, dan juga gender equality. Di sini kita ngomongin versi people. Kemudian yang kedua, fokusnya itu di planet ya. Planet kita ngomongin terkait dengan alamnya nih. Gimana caranya biar ada aktivitas pertambangan lah atau mungkin industri-industri lain, tapi bisa tetap menjaga biar masyarakat bisa tetap dapetin yang namanya air bersih ya, sanitasi yang bersih, yang layak dikonsumsi dan digunain. Kemudian juga gimana caranya biar masyarakat ini juga bisa lebih bertanggung jawab nih terhadap konsumsi dan juga produksinya ya. Bisa daur ulang. Gambarnya kan kayak infinity ya. Jadi ibaratnya ini tuh nggak cuma yang sekali pakai kayak plastik, makanya sekarang udah ada daur ulang banyak banget, semua ya daur ulang. Nah itu tujuannya adalah agar planet kita terjaga. Lalu yang ke-13 nih ada climate action ya. Gimana caranya agar pemanasan global ya, untuk iklim yang berubah-berubah ini bisa membaik ya pelan-pelan. Kemudian juga laut ya, laut kita jaga. Karena bumi lebih dari setengahnya itu isinya laut ya. Cuma sekarang udah mulai tercemar. Kemudian kalau di permukaannya juga. Lalu kita beralih ke prosperity. Di prosperity ini kita ngomongin terkait dengan perkembangan ekonomi. Kesejahteraan kurang lebih ya, terkait dengan sosial, teknologi, gimana caranya biar teknologi yang maju, ini bisa sejalan juga nih dengan alamnya yang juga maju, ya. Tapi ini juga terkait dengan gimana caranya biar perkembangan ekonomi itu bisa tetap jalan tanpa menghancurkan alam dan bisa menyejahterakan manusia. Karena kadang kan suka ada gap ya, biasanya di perkembangan ekonomi yang mungkin bisa dibilang ekonominya yang maju. Biasanya ada gap tuh, yang kaya-kaya banget, yang kekurangan itu sangat 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 kurang ya. Nah itu biasanya di prosperity kita fokus untuk biar gap ini tuh perlahan-lahan makin kecil. Kemudian nextnya ada peace ya, gimana caranya biar ada namanya keamanan, keadilan ya, dan kekuatan institusi agar aman, agar baik, semuanya berjalan dengan oke untuk kesejahteraan manusia. Lalu yang terakhir ini fokusnya juga ke partnership ya. PBB itu bukan terdiri dari 3 negara aja, tapi banyak. Nah, dari PBB itu sendiri udah terjalin tuh mitra-mitra. Dan harapannya dengan adanya ESG ini diambil atau dipraktekkan oleh para pemangku kepentingan, investor ya, investor-investor besar yang nantinya akan berujung pada mitra atau kemitraan ya. Tentunya jadi ini bisa mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan. Lewat apa? Lewat perkembangan atau kemitraan global nih. Kayak tiba-tiba kita ngelihat contoh deh hal sesimpel mungkin kayak kita bisa student exchange ya. Itu kan sebuah partnership. Nah, itu akan ngebantu. Mungkin bukan dari sisi alam, tapi itu dari sisi sosialnya, ya. Dari sisi gimana edukasi-edukasi untuk masyarakat itu jadi jauh lebih baik, berkualitas, bisa ngelihat dunia luar, dan akhirnya bisa diimplementasiin juga nih ke negara kita sendiri. Nah, itulah kategori dari SDG ya, Bapak Ibu. Jadi memang fokusnya cukup banyak, cuma bisa dibilang ini untuk kesejahteraan masyarakat banyak dan juga alam kita.
Oke, kalau kita ngomongin tentang investasi ESG, sebenarnya kuncinya adalah kita nggak berubah dari cara kita untuk menganalisa saham ya. Biasanya kita perhatiin keuangan, kita lihat sektor bisnis, industri. Lalu yang terpenting kita cek juga kan prospek usahanya. Nah, kalau kita investasi ESG, kita tetap menganggap hal-hal tadi itu tetap penting, tapi ada faktor tambahan yang kita masukin, yaitu ESG-nya, environmental, social, dan juga governance. Harapannya memang ini tuh bisa tetap kasih kita return yang oke, yang menarik ya. Tapi investasi kita tuh bukan cuma menguntungkan untuk kita, tapi bisa kasih keuntungan atau kelangsungan hidup nih untuk masyarakat dan juga planet kita. Jadi ibaratnya uang yang kita investasiin ini bisa digunain untuk proyek-proyek yang menjamin kelangsungan atau keberlangsungan dari planet kita. Oke, mungkin kenapa ESG itu penting bagi perusahaan ya. Kan perusahaan bisa aja nggak mau terapin ESG. Bisa. Tapi keuntungan itu juga ada loh untuk dari perusahaan-perusahaan yang udah menerapkan ESG. Mungkin yang pertama itu dari cara mereka untuk mengelola resiko ya. Dan juga mengambil peluang. Karena dengan mereka menerapkan ESG tentunya bisa dibilang ada hal-hal yang biasanya mungkin bisa mereka lakukan. Contoh mereka bisa buka tambang misalkan. Ya udah mereka nggak usah peduliin masyarakat, gak apa-apa kok kalau masyarakat demo biarin aja. Tapi kalau dengan mereka udah menerapkan ESG, mungkin mereka akan jadi lebih peduli ke sosial ya. Untuk yang tadinya kalau misalkan mereka biarin aja, akibatnya jadi ada konflik dan lain-lain, yang bisa jadi ganggu bisnisnya mereka juga. Tapi kalau mereka nerapin ESG, itu akhirnya mereka bisa nih memberdayakan masyarakat sekitar. Otomatis perekonomian di sekitar situ akan lebih naik ya, akan lebih sejahtera masyarakatnya. Nah, kemudian yang kedua, ini untuk menjaga reputasi perusahaan ya. Ini tentunya akan meningkatkan reputasi atau kepercayaan para pemangku kepentingan nih dari sisi mitra, pemasok, pembeli ya, bahkan termasuk untuk dari sisi karyawannya juga ya. ESG itu jadi sebuah faktor di mana bisa dibilang reputasi perusahaan ini cukup oke nih, karena ternyata perusahaan bukan cuma mementingkan gimana caranya untuk dapetin pendapatan atau keuntungan yang setinggi mungkin, tapi ternyata perusahaan juga menganggap penting kesejahteraan, bukan cuma untuk masyarakat, bukan untuk dari perusahaannya aja, tapi juga untuk ke masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, adaptif ya. Ini bersinggungan juga sama yang pertama tadi. Tentunya ada banyak perubahan yang perlu di-adjust atau disesuaikan sama perusahaan dan dampaknya adalah tanpa sadar nanti perusahaannya akan jauh lebih adaptif terhadap perubahan peraturan dan regulasi. Karena mereka udah terbiasa di awal ketika penerapan ESG yang awalnya bukan ESG dan akhirnya mereka menerapkan ESG, udah banyak hal yang mereka buat ya. Jadi tentunya mereka akan terpicu untuk terus membuat inovasi dan transformasi. Karena biasanya kalau perusahaan udah stuck ya, udah nggak bisa bikin inovasi, udah nggak bertransformasi, biasanya pertumbuhannya juga akan stuck, akan cenderung malah lama-lama turun. Nah itu pentingnya kenapa ESG ini bisa kasih dampak yang besar untuk para perusahaan. Kemudian, kalau dari sisi investor ya, ini yang pertama sebenarnya kita sebagai investor akan diuntungin karena biasanya perusahaan-perusahaan yang udah menerapkan ESG dengan baik, ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang udah sifatnya itu resilient ya. Dia udah bisa menciptakan value jangka panjang. Fokusnya bukan jangka pendek aja kayak gimana caranya kita dapetin untung, tapi fokus perusahaan adalah untuk ngasih value yang lebih besar daripada keuntungan semata. Dan ini adalah impact jangka panjang yang bisa dipikirin para pemangku kepentingan kalau biasanya untuk dari aktivitas bisnisnya udah cenderung stabil dan udah lebih baik dibanding ketika mereka masih awal-awal merintis. Kemudian yang kedua, returnnya kompetitif. Biasanya saham-saham yang memang fundamentalnya oke, ini biasanya bergeraknya juga harga sahamnya akan oke, ya. Biasanya harga saham itu mencerminkan dari sisi fundamentalnya. Jadi memang harapannya ketika investor membeli saham-saham yang udah menerapkan ESG dengan skor yang baik, ini harapannya adalah bisa meningkatkan keuntungan investor juga, ya.
Lalu yang ketiga, diversifikasi portofolio. Ada banyak perusahaan yang udah menerapkan ESG di bursa kita, ada juga mungkin yang belum nih, atau mungkin yang ESG-nya skornya kurang bagus. Nah, tapi hal-hal tersebut itu bisa jadi kombinasi yang baik ya untuk di portofolionya para investor. Balik lagi sesuai resiko dan juga sesuai profil resikonya dari para investor. Nah, ini mungkin ada indeks ESG ya. Ini sebenarnya terus ditambah, terus di-development sama IDX, di mana yang tadinya tuh cuma 4 sebenarnya ya. Cuma nih ada tambahan lagi nih sekarang. Jadi total ada 5 indeks di bursa kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bingung, aduh saham ESG itu ada apa aja? Bapak Ibu bisa mengacu ke 5 indeks ini ya. Ini udah dipastikan udah melakukan ESG. Meskipun skornya beda-beda nih. Ada yang skornya bagus banget, ada yang ternyata kurang oke. Tapi mereka tetap aja, mereka jauh lebih baik dibanding perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan ESG. Nah, ini mungkin ada contoh 20 saham ESG ya. PGO, ada MNCN, BMRI, Akra, MAPA, Goto, MTEK, dan lain-lain. Nah, ini merupakan penilaian ESG. Jadi biasanya nih ada skornya ya, 0 sampai 10, 10 sampai 20. Mayoritas yang ada di bursa kita itu yang paling kecil itu di skor 0 sampai 10, setahu saya nggak ada. Jadi ada tuh di 10 sampai 20 ya, baru kemudian di atas itu adanya. Nah, ini bisa Bapak Ibu, cek ya di bursa, itu di link yang udah ada. Nah, untuk dari situ mungkin ada 2 link ya, dan dua-duanya ini sebenarnya bisa nih untuk jadi Bapak Ibu untuk explore lebih lanjut terkait dengan ESG dan juga penilaiannya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini ada saham-saham yang masuk coverage kami, CGSI ya. Ini ada beberapa yang memang udah menerapkan ESG juga, dan ini juga cenderung bisa dibilang cukup direkomendasikan oleh tim research kami. Yang pertama ada Cepin ya, ini salah satu saham di industri poultry atau unggas ya, di mana memang untuk saat ini ratingnya itu dengan target price-nya itu di 6.800 ya. Jadi bisa dibilang ini memang untuk saat ini segmen atau emiten poultry lagi cukup diuntungkan ya dari kebijakan pemerintah yang sedang melakukan program culling ya. Ini juga bisa dibilang jadi sebuah sentimen positif karena untuk dari sisi, supply-nya dari beberapa tahun terakhir, ini bisa dibilang cukup oversupply. Jadi dengan adanya culling atau pemusnahan ya, pemusnahan unggas, ini bisa dibilang jadi sebuah sentimen positif karena ibaratnya supply-nya jadi nurun nih. Jadi untuk harga dari broiler, dari ayamnya ini bisa cenderung naik. Dan akhirnya ini akan ningkatin margin para pemasok termasuk si Cepin ini, Charon Pokpan Indonesia. Kemudian ada BBNI. Untuk BBNI juga rekomendasinya ya. Target price-nya di 5.500. Dan BBNI ini memang jadi sebuah salah satu saham yang diuntungkan dari kebijakan Bank Indonesia ya, yang baru-baru ini melanjutkan pemangkasan suku bunga, di mana memang ini harapannya akan membantu kredit cost, lalu juga cost of fund perusahaan. Jadi tentunya juga akan meningkatkan profitabilitas dari bank di waktu yang akan datang. Kemudian juga ada Pegas ya, Pertamina Gas Negara atau perusahaan gas negara, di mana targetnya untuk sekarang itu hold ya untuk ratingnya. Target price-nya di 1.575. Dan untuk Pegas sendiri ini juga sebenarnya cukup menarik untuk jangka panjang ya, karena secara historical ini dividen PLT cukup besar. Kalau saya perhatiin terakhir itu juga cukup besar, seingat saya di atas 10% untuk dari dividen yield-nya. Jadi memang ini cocok juga kalau mungkin Bapak Ibu ada yang tertarik untuk jangka panjang ya, yang suka incer dividen ya untuk di hold jangka panjang. Nah, ini mungkin cukup menarik. Dan di samping itu untuk dari Pegas juga dia secara beberapa waktu terakhir ya, dalam beberapa waktu terakhir, ini secara solid cash flow-nya masih cukup oke, atau free cash flow-nya masih cukup oke, masih cukup kuat. Jadi kalau perusahaan masih mau ekspansi dan lain-lain, itu dia bisa gunain cash sendiri, nggak perlu pinjam dari bank dan lain-lain. Dan harapannya memang untuk permintaan gas
terutama distribusi gas ya di Pulau Jawa. Ini diharapin jadi sebuah sentimen yang cukup positif ya. Di semester 2 diharapkan juga mengalami kenaikan. Jadi tentunya ini juga bisa menjadi sentimen positif untuk profitabilitas perseroan. Oke, mungkin itu aja Bapak Ibu. Jangan lupa disclaimer on ya untuk setiap saham yang saya sebutin. Ini unsurnya bukan ajakan jual beli ya, tapi melainkan untuk edukasi. Jadi mungkin jangan lupa Bapak Ibu boleh banget untuk lakuin yang namanya do your own research sendiri ya, karena keputusan investasi tetap ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Oke, thank you. Mungkin untuk sesi selanjutnya akan saya langsung berikan ya, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Mas Wisnu. Oke, thank you Mbak Sharon sudah membawakan materi pada siang hari ini. Sangat menarik tentunya yang Mbak Sharon tampilkan ya, membahas tentang ESG gitu ya. Jadi kita dapat konsep dari penghijauan gitu ya, untuk melindungi bumi juga dapat gitu ya. Dan ranah investasinya juga kita nggak lupa juga gitu ya, untuk mungkin Bapak Ibu yang ingin mendapatkan passive income selain mendapatkan pendapatan yang mungkin saat ini Bapak Ibu bekerja dan lain sebagainya. Oke, thank you Mbak Sharon. Materinya sangat menarik, bagus sekali. Sudah diinformasikan secara detail ya tadi. Baik, oke. Oke, hari ini kita akan membahas terkait platform. Mungkin sebelumnya salam kenal semua Bapak Ibu yang mungkin baru hadir atau baru join di kelas pasti hari ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Wisnu Adi Kumara. Saya dari tim Digital Business CGS International Sekuritas Indonesia. Dan mungkin Bapak Ibu yang kalau misalnya yang belum pernah join di kelas pasti di hari Senin gitu ya, saya ucapkan kembali selamat datang dan bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Semoga Bapak Ibu tetap baik-baik saja, diberikan kesehatan. Dan mungkin kita di sini akan membahas terkait platform ya. Dan sebelum itu mungkin saya akan sebenarnya banyak informasi yang kami sampaikan terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama itu kita akan menjelaskan terkait promo kita dan Bapak Ibu bisa akses aja di website kita di cgsi.co.id. Di sini ada promo Start of CGSI, name Our Little Galaxian. Oke, promo ini kita mulai dari tanggal 5 September, hari libur kemarin ya, sampai tanggal 24 September 2025. Cukup singkat Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tentunya harus berburu-buru nih untuk mendapatkan hadiah berupa bonds atau obligasi gitu ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa membaca syarat untuk dapatkan hadiahnya. Bapak Ibu juga bisa melakukan memberikan nama bagi maskot resmi SEA Games Internasional Sekuritas Indonesia. Maskot ini akan mewujud kehangatan, identitas, dan semangat kebersamaan kita di Indonesia. Jadi mari beri nama untuk Little Galatian kita, karena bintang yang hebat perlu memiliki nama yang hebat gitu ya. Dan di sini hadiah pemenangnya untuk 5 pemenang itu dari top one itu di 5 juta. Lalu selanjutnya sampai top 4 dan top 5 itu di sekitar 1 juta untuk mendapatkan obligasi secara mudah gitu ya. Dan tentunya di sini kita juga apa namanya, syaratkan tentunya bisa cek di sini gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca untuk bisa mendapatkan bonds. Nah, cara berpartisipasinya, lalu seleksi dan hadiahnya, dan lain sebagainya. Dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah sebesar obligasi gitu ya. Dan obligasi ini yang kita belikan adalah obligasi yang sangat menarik ya Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan passive income. Karena kita tahu obligasi itu adalah bisa mendapatkan kupon gitu ya. Dan tentunya kupon yang diberikan itu sangat-sangat menarik gitu ya, berserta nanti ada persentase yang didapatkan sekitar 1 tahun kepemilikan dari obligasi tersebut seperti itu ya. Oke, di sini Bapak Ibu masih ada kesempatannya untuk mendapatkan. Jangan lupa untuk tawarkan ke teman-teman untuk memberikan nama maskot kami, name Our Little Galaxian. Jadi bisa aja diinformasikan untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan obligasi yang sangat menarik.
Oke, itu saja Bapak Ibu. Tentunya untuk mendapatkan hadiah ini tentunya harus melakukan pembukaan rekening terlebih dahulu ya. Jadi bisa aja Bapak Ibu bisa langsung membuka rekening di SeaGears Internasional Sekuritas Indonesia. Dan nanti jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi ke WhatsApp kita. Mungkin kita kasih tahu dulu ya WhatsApp kita. Sebentar. WhatsApp official kita. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi kami langsung gitu ya untuk promo ini. Sebentar, saya screen dulu ya di tempat yang lain. Sebentar. Oke. Oke, boleh dicatat nomor WhatsApp-nya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi WhatsApp official kami di 0815 1074 8305. Jadi ini adalah WhatsApp official kami, tentunya sudah centang biru gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir bahwasannya ini adalah bukan WhatsApp-nya official gitu ya. Jadi bisa hubungi dan nanti akan dibantu dan akan dijelaskan oleh tim customer service kami. Dan untuk jam eh, apa office hour-nya Bapak Ibu bisa menghubungi atau WhatsApp di jam 8.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti akan dibantu dari tim customer service kami beserta cara pembuka rekeningnya. Nanti juga Bapak Ibu bisa tanya-tanya langsung dengan tim WhatsApp kami, tim customer service kami. Oke, itu saja Bapak Ibu informasi singkat. Mungkin yang tertarik bisa langsung aja. Jangan lupa untuk mengajak teman dan mungkin keluarga ya yang ingin mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Dan langsung aja di sini saya akan menjelaskan terkait platform kita yang tentunya Bapak Ibu bisa mengaksesnya juga di website kita. Jadi bisa dicatat juga kalau sudah buka rekening. Ini adalah versi web base kita di address.cgss.co.id. Oke, saya mungkin coba login dulu. Oke, sudah tertampil ya, Bapak Ibu. Ini adalah iTrade kami. Dan nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah membuka rekening, tentunya akan diberikan akses ini, gitu ya, untuk melakukan transaksi saham. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengecek secara keseluruhan untuk aset dan lain sebagainya ada di webpage ini. Nah, mungkin sebelum saya menjelaskan dari sisi platform, saya akan memberikan informasi yang penting terkait apa pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh nasabah. Yang pertama adalah ketika pembuka rekening di CGS itu tidak ada biaya atau deposit ya, minimum deposit. Yang kedua adalah tidak ada biaya admin per bulannya atau biaya data market. Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan semua data market ini secara gratis gitu ya. Dan Bapak Ibu bisa eh, mengakses kapanpun dimanapun. Kita tersedia apps mobile dan web based termasuk desktop ya. Jadi tergantung dari kenyamanan kita sudah memfasilitasi dari beberapa channel yang kita sudah siapkan. Lalu yang keempat kita tidak ada masalah mengendap di RDN. Jadi Bapak Ibu bisa menarik semua dana yang ada di RDN ke rekening tabungan seperti itu. Dan di sini mungkin saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan iTrade tersebut. Mungkin saya akan menjelaskan dari menu-menunya terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini ada buying power atau biasa kita sebut adalah limit. Nah, limit tersebut adalah kegunaannya untuk kita melakukan transaksi saham lebih dari cash yang kita miliki. Namun perlu diperhatikan juga ketika menggunakan limit tersebut adalah eh, penyelesaian transaksi itu kan kita di T plus 2. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan limit, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan deposit senominal
dana yang digunakan ketika menggunakan limit tersebut. Jadi limit tersebut adalah bersifat sementara untuk Bapak Ibu bisa melakukan transaksi dan ketika sudah menggunakannya mungkin Bapak Ibu bisa melakukan deposit ke nomor RDN seperti itu. Yang kedua di sini ada portfolio value. Jadi aset kita dalam bentuk saham, dia akan bergerak naik ataupun turun sesuai dengan kepemilikan aset kita, cenderung harganya naik ataupun turun. Jadi kalau misalnya naik dari modal kita dia akan menambah. Kalau misalnya kita asetnya turun atau harga sahamnya turun yang kita miliki atau cenderung rugi, maka portfolio value kita akan ikut menurun seperti itu. Dan dia juga eh, tergambarkan di unrealized gain ataupun loss. Nah, ini adalah akumulasi kerugian kita gitu ya. Kerugian kita yang kita miliki secara keseluruhan dan di sini juga tentunya sudah terakumulasi atau sudah ter-average gitu ya. Mana yang lebih cenderung besar ruginya yang kita besar rugi atau keuntungannya yang kita miliki di portofolio. Nah, semisal kita ada 10 portofolio atau 10 saham yang kita miliki. Nah, se contohnya adalah kalau ada 3 saham yang rugi atau 5 saham yang untung dan lain sebagainya, nanti sistem itu sudah terakumulasi cenderung lebih besar mana gitu. Nah, sistem sudah terbaca seperti itu. Dan lanjut di sini di bawahnya ada composite atau IHSG kita hari ini itu ya, indeks harga saham gabungan. Dan di sini juga cenderung naik ya Bapak Ibu dan di sini juga kita menampilkan informasi terkait volume, oke, value dan frekuensi gitu. Jadi ini yang terjadi pada hari ini. Nah, di bawahnya di sini ada 4 order book yang Bapak Ibu bisa melakukan action beli dan jual. Mungkin kalau misalnya saya jelasin dari pertama ya, sebagai contoh di sini ada saham HMSP gitu ya. Di sini kita melihat ada harganya dari saham HMSP itu di harga 535. Ini adalah harga market HMSP saat ini gitu. Dan di sini juga ada harga open. Harganya di 535. Maka kita lihat di sini dari harga pembuka tadi sampai saat ini tidak ada kenaikan dari saham HMSP. Berbeda dengan GGRM, BRIS, dan BMRI gitu ya. Dan di sini kita juga menampilkan harga tertinggi dari HMSP yaitu adalah di harga 540. Maka tadi HMSP sempat menyentuh di harga 540, maka terbalikannya di sini juga kita menampilkan harga terendah dari HMSP di 530. Nah, preview close ini adalah penutupan harga MSP hari Kamis kemarin seperti itu. Jadi kita update semua harganya, informasi yang penting untuk Bapak Ibu bisa melakukan transaksi. Nah, di sini kita juga menampilkan base bid dan base offer ya. Jadi di sini kalau misalnya kita sell, maka kita akan cenderung diarahkan ke harga base bid. Tujuannya adalah untuk Bapak Ibu bisa langsung settle, langsung statusnya menjadi match. Begitupun sebaliknya, kita memberikan di harga base offer agar Bapak Ibu bisa langsung match transaksinya. Oke, kita mungkin coba simulasi aja untuk transaksinya. Kita coba transaksi di saham MSP ini. Saya masih bisa merubah harga ya di harga 510 gitu ya. Atau kalau misalnya kita mau ganti di sini kita ada menu limit itu adalah memberikan di harga terbaik dari saham MSP. Mungkin saya menggunakan price-nya aja kita masih bisa merubah. Lalu minimum pembelian itu adalah di 1 lot. Berarti kalau 1 lot itu kita pecah itu adalah 100 lembar saham. Nah, Gutila di sini ada day dan session. Mungkin saya akan jelaskan dua ini terlebih dahulu. Yang day adalah ketika kita input transaksi di sesi pertama tadi, sesi pertama itu dari jam 9 sampai jam 12, apa namanya, kalau kita pilih day, ketika masuk sesi kedua, order kita yang statusnya open masih terjaga. Tapi kalau session itu per sesinya, jadi dijaga ketika udah sesi 2 akan expired, seperti itu. Nah, kita klik buy di sini, jangan lupa masukkan PIN. Nah, untuk melihat hasil transaksi kita ada di menu trade, lalu kita lihat di order list. Nah, statusnya open ya. Jadi kita belum match transaksinya atau belum ketemu antara si penjual dan si beli. Si pembelinya adalah kita gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita pengen cepat match gitu ya? Kita misalnya udah telanjur di harga 510, kita bisa unman ordernya dengan klik di sini masing bisa merubah harganya. Ketika kita menaikkan harganya, kita juga bisa merubah harga, kita bisa merubah quantity atau lotnya seperti itu. Semisal kita naikin ya, kita nggak pengen matching sebenarnya. Jadi kalau misalnya saya mau naikin misalnya di harga 520 gitu ya, kita confirm di sini, nah statusnya open. Nah, kalau misalnya kita mau cancel transaksinya, kita klik withdraw di sini, kita cancel. Nah, statusnya menjadi withdraw seperti itu.
Oke, kurang lebih basic untuk cara pembelian, eh, jual saham seperti itu, unwind dan withdraw. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan itu semua di menu order dan di order list. Seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya di sini ada running trade. Nah, running trade ini adalah kejadian transaksi si investor tersebut gitu ya. Makanya kita update semua di sini ada jamnya, lalu ada kodenya, price dan lotnya, lalu actionnya buy ataupun sell. Ini yang kejadian transaksi pada detik hari ini atau jam dan lain sebagainya di sini ditampilkan secara real time. Oke, kita bergeser langsung di all stock. Nah, Ostok ini menampilkan semua saham yang ada di market beserta kita juga menampilkan dari si warrant tersebut. Nah, bagaimana kita bisa memfilter antara warrant dan sahamnya aja? Kita bisa milih di sini adalah warrantnya, lalu di sini adalah sahamnya, sahamnya aja tanpa warrant gitu ya. Dan di sini juga kita menampilkan secara keseluruhan informasi yang penting Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi seperti last trade, terakhir transaksinya di harga berapa, lalu kita juga tidak lupa menampilkan last quantity-nya, lalu change-nya, dan di sini juga ada bid dan offers persis dengan yang ada di order book tadi gitu ya. Lalu kita juga menampilkan juga secara detail terkait lot transaksinya dari saham tersebut, volume dan value, frekuensi. Jadi Bapak Ibu bisa mengecek di sini secara keseluruhan seperti itu. Dan kita juga menampilkan juga untuk cash map ya, Bapak Ibu juga bisa cek di sini. Cash map ini adalah untuk melihat net buy ataupun net sell dari saham tersebut yang terjadi pada satu hari ini. Jadi nggak berbeda dengan harga yang kemarin atau net buy dan net sell di hari yang kemarin. Oke, lalu selanjutnya di sini kita juga ada Global Market Summary. Kita juga mengupdate indeks gitu ya. Mungkin selain Indonesia kita update dan juga kita mendapatkan informasi terkait harga komoditis. Dan selanjutnya di sini ada heat map. Nah, heat map ini adalah bertujuan untuk melihat performance dari per sektor sahamnya, bahkan spesifik per sahamnya kita juga bisa mengecek di sini dan kita bisa melihat dari sisi market cap, lalu volume ataupun frekuensi. Jadi tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kira-kira Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi apa yang lebih besar, lebih cenderung mana, kita bisa filter by size reputation ya. Lalu di sini kita balik lagi ke menu trade ya. Tadi kita mungkin fokusnya di menu order list tadi karena kita ada melakukan transaksi. Nah, di sini juga kita menampilkan menu market watch juga. Lalu kita juga di sini ada menu my favorite. Kita bisa menambahkan atau mengurangi saham-saham pilihan kita atau yang sedang dipantau namanya my favorite atau watchlist. Kita bisa menambahkan di sini sebagai contoh misalnya sahamnya koin gitu ya. Nah, kita bisa menambahkan atau mengurangi. Misalnya MSP saya mau mengurangi nih, mau hilangin juga bisa. Lalu kita juga bisa dibuatkan seperti berapa sheet seperti ini. Jadi Bapak Ibu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, sebelahnya di sini ada new order, kurang lebih sama ya Bapak Ibu bisa melakukan transaksi seperti yang kita lakukan sebelumnya gitu. Dan mungkin saya langsung masuk ke order list. Di sini adalah menampilkan semua transaksi saham yang kita lakukan gitu ya. Jadi di sini menampilkan jumlah lotnya, price-nya gitu ya. Dan di sini juga ada statusnya open ataupun withdraw dan reject dan match seperti itu ya. Oke, lalu selanjutnya di sini untuk melihat aset kita itu ada di menu portofolio. Bapak Ibu bisa melakukan aksi beli dan jual. Di sini untuk buy, di sini untuk sell. Ada net balance kepemilikan lot kita, lalu di sini ada harga marketnya, si PPRO dan lain sebagainya kita update secara real time. Lalu ada unrealized gain loss dalam bentuk value ataupun persentase dan average price. Ini adalah modal kita ketika kita membeli suatu saham. Seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau modal kita atau membeli di harga 50 dan saat ini harga market saham tersebut di 21, maka kita rugi seperti itu ya, secara gampangnya. Jadi kita bisa menampilkan informasi yang menarik dan penting buat Bapak Ibu. Nah, untuk melihat dana cash tersedia di ADN, kita bisa masuk ke account summary, lalu kita lihat di current balance dan available balance. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya tidak ada perbedaan ya, kenapa kita harus ada dua menu yang dengan angka yang sama. Nah, tapi kalau misalnya kita ada transaksi yang match, maka yang diupdate duluan ketika kita melakukan buy, dia akan berkurang secara otomatis di current balance. Dan kalau misalnya kita lihat available balance, dia akan menunggu T plus 2 terlebih dahulu atau settlement date, maka baru update transaksinya
seperti itu. Semisal kita transaksi 200.000 ya, dan itu kita melakukan buy, dia langsung berkurang secara otomatis di sini, dan ketika T plus 2 dia baru akan mengupdate mengurangi 200.000. Nah, kalau misalnya jual, mungkin baru skemanya dibalik, yaitu adalah bertambah duit cash kita, seperti itu ya. Nah, kalau di sini, kalau open buy dan open sell, di sini adalah transaksi yang masih open, jadi kita belum, transaksinya belum match gitu ya. Tapi kalau saya dan buy ini, transaksi kita sudah match. Oke, lalu selanjutnya di sini ada order info. Kita bisa mencari historical transaksi kita yang sudah lampau mungkin ya, atau tahun kemarin, atau selama 1 tahun ini kita bisa merekap melihat transaksi yang kita udah lakukan kurang lebih dari Januari sampai eh, di bulan September. Oke, kita search di sini. Nah, di sini menampilkan semua saham. Nah, kita bisa cek di sini untuk bergeser melihat dari tanggal ke tanggal. Atau kalau kita mau spesifik dari sahamnya aja, sebagai contoh, saya mau lihat HMSP, saya udah melakukan transaksi berapa kali gitu ya. Atau yang match sudah berapa kali, kita bisa cek di sini karena statusnya juga detail ya. Nah, kebetulan saya nggak ada transaksi yang match di saham HMSP, maka tidak muncul untuk statusnya gitu. Oke, lalu di sini ada order history sama aja kurang lebih. Lalu di sini ada stock info, ada full quote. Nah, kita bisa melihat spesifik dari saham yang kita pengen pantau, makanya kita tampilkan persis dengan yang tadi di menu market, di market info, lalu di all stock, seperti last trade-nya, frekuensi, last quantity, preview cost, loss, dan value-nya. Seperti itu ya. Dari sini juga ada running trade, khusus dari saham BBCA, dan di sini ada DP price atau DP order. Nah, di sini ada laporan keuangan nanti kita juga tampilkan, lalu juga kita menampilkan top stock ya, untuk melihat top gainers dan top losers, 10 saham yang kenaikan cukup signifikan atau naik gitu ya, atau saham yang turunnya cukup signifikan, dan kita juga menampilkan dari sisi lots, aktivitas terbesar lots, frekuensi maupun value. Nah, kalau trade based stock ini kita bisa melihat harga saham per harga saham activity-nya. Misalnya di harga 7.875, frekuensinya 570, volume dan value-nya, dan kita juga bisa mengecek mana yang lebih besar dari ketiga kategori tersebut, dari sisi frekuensi, volume, ataupun value. Nah, kalau kita ingin melakukan penarikan dana, kita bisa melakukan withdraw di sini. Nah, di sini kita ada cash available-nya di 494. Kita bisa input di sini. Dan nanti untuk pengecekan historinya ada di withdraw history ini. Nah, bagaimana untuk kita bisa mendapatkan dana cash-nya update atau tertransfer secara real time? Nah, kebetulan di CGS itu cut-off-nya sekarang jadi jam 12 siang. Jadi kalau diinput sebelum jam 12 siang, maka dananya akan masuk di hari yang sama. Lalu di sini ada news, lalu di sini ada chart ya. Jadi kita bisa melihat pergerakan saham. Mungkin saya nggak bisa menjelaskan terkait analisis teknikal ya, tapi kita sudah sediakan di sini untuk indikator untuk menganalisis teknikal. Lalu selanjutnya di sini kita bisa menggunakan dua tema, tema gelap ataupun tema terang seperti ini, tergantung dari kenyamanan. Dan kita bisa merubah password ya, ada passwordnya saja, pinnya saja, dan keduanya di change board ini. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait platform, Bapak Ibu. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri kelas pasti hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa di kelas pasti selanjutnya. Selamat siang.